Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang peserta webinar Pre-Jogja Kardiologi Update 2022, Cardiac Emergency 101, Don't Panic. Acara ini merupakan rangkaian dari Jogja Kardiologi Update yang merupakan agenda ilmiah tahunan nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Yogyakarta sejak tahun 2005. Jogja Kardiologi Update 2022 akan diselenggarakan pada bulan Desember, di mana pada tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, akan diselenggarakan 6 workshop daring dan 5 workshop luring pada tanggal 2-4 Desember 2022, serta 24 simposium online yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2022. Kepada seluruh peserta yang belum mendaftarkan diri dapat mengakses informasi melalui website kami di jcu.perki-jogja.com atau untuk informasi lebih lanjut dapat melalui akun media sosial kami melalui Facebook, Instagram, Twitter di Jogja Kardiologi Update yang akan kami sertakan di kolom chat. Pagi ini bersama dokter dan perawat sekalian, para peserta webinar hari ini akan kita diskusikan bersama kasus kegawat daruratan yang mungkin sudah pernah atau akan kita temui di ruang gawat darurat atau IGD. Bagaimana kita melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik efektif, dan menentukan pemeriksaan penunjang apa yang akan kita lakukan untuk menentukan tata laksana yang tepat bagi pasien kita nantinya. Ketenangan dan fokus pada kasus yang ada itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi tersebut sehingga mampu menyelamatkan pasien kita nanti. Hari ini akan ada sesi interaktif di mana peserta nanti bisa melakukan polling melalui fitur yang nanti akan kami pandu dibantu oleh moderator. Ya, pagi ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber yaitu Dr. Hendry Purnasida Bagaswoto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Evita Devi Nur Rahmawati, spesialis jantung pembuluh darah. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan kita diskusikan saat sesi tanya jawab. Oke, nanti akan kami pilih 3 kasus terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa free tiket Simposium Jogja Kardiologi Update 2022. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi peserta yang menyalakan fitur video, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, peserta diserahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, akan kami perkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Amaze Grace Sira. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana pada tahun 2009 hingga 2015. Saat ini beliau melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
Sejak tahun 2019 hingga saat ini, beliau aktif berperan sebagai influencer dan health educator. Selain itu, beliau juga merupakan dokter umum di Rumah Sakit Pantirini dan merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada Dr. Amaze Grisira, kami persilahkan dokter. Terima kasih kepada Dr. Ruth untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pre-JCU Cardiac Emergency 101 Don't Panic. Perkenalkan, saya Grace yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kegawat daruratan di UGD atau IGD, terutama yang berhubungan dengan penyakit jantung, sering menjadi momok bagi kita, para dokter umum, saat menjalankan tugas. Untuk itu, pada webinar kali ini kita akan mengupas tuntas kegawatan yang sering terjadi di bidang kardiologi. Ada dua kasus yang akan kita bahas, yaitu sindrom koroner akut dan gagal jantung akut. Untuk mengupas tuntas kasus tersebut, kita sudah kehadiran dua narasumber yang expert di bidang kardiologi. Narasumber pertama adalah Dr. Henry Purnasida Bagaswoto, SPJP Konsultan. Dr. Henry menyelesaikan pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit jantung pembuluh darah di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2015. Selanjutnya, beliau sudah menyelesaikan fellowship kardiologi intervensi di RSUP Dr. Sarjito pada tahun 2018 dan sudah menyelesaikan fellowship kardiologi intervensi dan intensive care di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita tahun 2019. Saat ini Dr. Henry sebagai staf KSM Jantung di RSUP Dr. Sarjito dan menjadi staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran UGM. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Evita Devi Nur, SPJP. Dr. Evita menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2010 dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit jantung pembuluh darah di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2016 hingga 2021. Saat ini Dr. Evita menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dari tahun 2021 hingga saat ini. Juga menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta hingga saat ini. Perlu saya sampaikan pada webinar kali ini, kita akan lebih menekankan pada diskusi interaktif, sehingga para peserta yang mempunyai pertanyaan dengan topik yang disampaikan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat atau raise hand pada saat pembahasan kasus sudah selesai. Jadi nanti di sesi kita kali ini akan ada dua sesi dengan dua narasumber, akan ada kasus yang akan menjadi trigger untuk kita bersama, dan kami meminta partisipasi aktif para peserta untuk menjawab pada setiap sesi. Akan ada beberapa pertanyaan dan bisa menjawab pada polling yang tertera di kolom halaman dari Zoom teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke sesi 1 dan sesi 2, saya akan menyapa dulu untuk dua narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Selamat pagi, Dr. Henry. Selamat pagi, Dr. Grace. Ya, apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir, dokter, di acara
webinar kita hari ini. Selamat pagi Dokter Evita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Dokter Henry dan Dokter Evita sudah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Baik Dokter Henry dan Dokter Evita, kita akan langsung mulai saja. Pada seluruh peserta juga dari webinar PJCU Cardiac Emergency 101 Don't Panic, kita akan langsung mulai sesi pertama. Baik, di sesi pertama kita akan bersama dengan Dr. Henry Purnasida Bagaswoto SPJP Konsultan. Kita akan melihat dulu kasus yang akan menjadi trigger kita bersama. Silahkan untuk kasusnya, mari kita perhatikan bersama. Buat rekan-rekan peserta semua juga, jika ada pertanyaan saya terbuka untuk rekan-rekan semua untuk menuliskan di kolom chat atau nanti menyampaikannya di akhir sesi pertama. Baik, kita akan lihat bersama untuk kasus yang pertama dari sesi 1. Ya, silakan rekan-rekan memperhatikan, ada laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada fase 8, nyeri seperti tertindih beban berat, menjalar ke lengan kiri dan punggung sejak 8 jam yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes dan seorang perokok aktif, tapi tidak memiliki riwayat hipertensi. Pasien datang dengan tanda-tanda vital seperti berikut: tekanan darah 70/50, heart rate 80 kali per menit reguler, respirasi rate 26 kali per menit, dan oksigen SpO2 95% room air. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil munculnya rels minimal di kedua lapang paru. Berikut adalah gambaran rekam jantung saat pasien datang. Silakan rekan-rekan untuk mempertahankan dengan seksama sambil mungkin menuliskan interpretasi dari rekaman jantung tersebut. Kemudian kita akan melihat bersama gambaran ronsen dari pasien saat pasien datang. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi pooling. Silakan rekan-rekan untuk menjawab apakah diagnosis yang paling mungkin dari pasien tersebut. Saya berikan waktu sekitar 15 detik untuk rekan-rekan menjawab pertanyaan di kolom pooling. Sebelum kita akan langsung mendengar penjelasan dari Dr. Henry. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan di kolom pooling, dan kita lihat di sini hasilnya ada 94% yang menjawab STEMI, kemudian diikuti dengan diagnosis UAP, dan selanjutnya ada yang menjawab perikarditis. Kita akan lihat langsung apakah, dan kita akan mendengarkan langsung dari ahlinya, expertnya, apakah benar diagnosis terbanyak yang kita jawab ini adalah STEMI atau ada pertimbangan lainnya. Silahkan Dr. Henry, kira-kira bagaimana nih dok kita mendapatkan kasus seperti yang baru saja kita baca bersama. Kami menanti penjelasan dari Dr. Henry. Persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Grace. Kalau ngelihat dari hasil poolingnya, sepertinya saya nggak perlu jelasin apa-apa ini Dr. Grace. Karena hampir 95% udah benar Dr. Grace. Jadi memang kita kalau lihat kasusnya tadi, anamnesisnya pasien dengan nyeri dada, nyeri dadanya, coba bisa panitia bisa mundur nggak ke anamnesis?
atau nggak bisa mundur ya? Wah itu. Jadi ada keluhannya dia nyeri dada, dan nyeri dadanya itu seperti tertindih berat, beban berat, menjalar ke lengan kiri dan punggung. Kemudian ada faktor risiko diabetes dan smoker, dan usianya juga 60 tahun. Jadi memang kalau di IGD kita ada nyeri dada, kita harus bisa bedain nanti nyeri dadanya ini nyeri dada karena jantung atau bukan. Dan kalau dari sini kita bisa lihat orang seperti tertindih beban berat itu kayak nyeri dada angina ya. Mungkin sehari-hari mungkin dokter-dokter sekalian udah tahu angina itu nyeri dada yang karena berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Dan karena nyeri dadanya ini sangat nyeri sekali, pas skornya 8 dan ada onsetnya 8 jam. Kemudian kita tentu harus melihat EKG-nya. Dan EKG-nya di sini kita bisa lihat bahwa EKG-nya tadi ada ST elevasi ya. Jadi ada ST elevasi di 23 AVF ya, ada 23 AVF yang mana ini menunjukkan adanya suatu injury dari EKG ini, sehingga pasien ini kemungkinan besar kalau memang nyeri dada tadi anamnesisnya menuju ke arah nyeri dada karena anginanya dan angina tidak stabil, maka ditunjang dengan adanya EKG ST elevasi ini tentu diagnosisnya 95% STEMI. Mungkin yang uap perikarditis tadi itu jawabnya cuma iseng aja kali untuk meramaikan poolingnya. Sebenarnya mungkin dia tahu juga STEMI. Mungkin bisa slide berikutnya. Ya, jadi ini ada sedikit tambahan nih. Jadi ketika dokter sekalian di UGD ketemu pasien nyeri dada, supaya nggak panik, nyeri dada itu yang pasti di UGD dokter harus exclude dulu nyeri dada kardiak, terutama nyeri dada kardiak yang berhubungan sama serangan jantung. Kenapa? Karena nyeri dada yang karena serangan jantung ini yang nanti berbahaya. Sewaktu-waktu bisa aja dia cardiac arrest atau timbul komplikasi lain. Nah, gimana caranya anamnesisnya? Nah, ini ada nih singkatannya, OPQ-RST. Jadi dokter sekalian tanya, Bapak nyerinya sejak kapan? Kemudian waktu nyeri Bapak lagi ngapain? Nah, ini untuk tahu provokasinya apa. Kemudian Bapak kalau nyeri itu seperti apa ya Pak? Bisa dijelaskan nggak? Nah, ini kadang bervariasi. Nah, ini tadi seperti contoh kasusnya kan kayak ditindih beban berat. Ya, bukan beban hidup kalian ya, beban berat ya, seperti itu. Kadang ada orang yang bilang kayak ditindih gajah, seperti itu. Kemudian radiasi, itu kadang dia ada penjalaran kayak kasus ini tadi ke lengan kiri sama punggung kalau nggak salah. Kemudian severity. Nah, ini harus nilai severity. Severity-nya dokter sekalian di UGD gampangnya pakai visual analog score ya. Jadi kalau score itu 0 sampai 10. Pak, kalau nyeri dadanya 10 itu nyeri banget, 0 tuh nggak nyeri, 5 itu nyerinya sedang. Bapak nyerinya berapa? Nah, itu ditanya. Kemudian nyerinya berapa lama Pak? Dari sejak awal sampai sekarang. Kemudian tanyakan, ada nggak gejala lainnya? Kayak mual muntah, keringat dingin, debar-debar. Dan ini yang satu lagi yang perlu ditanya, yaitu faktor resikonya. Darah tinggi, rokok, gula, kolesterol, ada nggak seperti itu? Slide berikutnya ada nggak? Nah ini tadi untuk menegakkan diagnosis serangan jantung. Tadi anamnesis penting. Yang kedua EKG. EKG-nya sebenarnya gampang ya dari ACS. EKG-nya cukup ST elevasi, ST depresi, atau T inversi. EKG ACS hanya 3 itu. Kalau dia ST elevasi berarti ini STEMI. Kalau ST depresi atau T inversi berarti dia bukan yang golongan STEMI. Bisa non STEMI atau uap. Nanti tergantung enzimnya naik atau tidak. Berikutnya. Ya, nyeri dada ini harus dibedain di UGD. Kenapa? Karena ada nyeri dada yang bukan karena jantung juga. Ya, kalau nyeri dada yang bukan karena jantung, insya Allah dia tidak berat, tidak punya komplikasi yang bisa mengancam jiwa. Tapi kalau nyeri dada yang karena jantung, terutama akut coronary syndrome, itu yang bisa mengancam jiwa. Sehingga nanti dokter sekalian, kalau ada pasien ke UGD nyeri dada, harus pastikan ini nyeri dadanya karena serangan jantung atau tidak. Next. Oke, kuncinya dokter sekalian kalau di UGD biar nggak panik, apalin aja ini EKG normal tuh kayak apa sih? Nah ini kalau lihat EKG normal kan tuh ada gelombang PQRS sama segmen ST-nya normal, nggak ada elevasi, nggak ada depresi. Tapi kalau nanti ketemu EKG kayak tadi, kan berarti ada yang nggak normal tuh. Ada nyeri dada, udah dokter anggap aja, wah ini jangan-jangan serangan jantung. Misalnya dokter bodonnya nggak tahu baca EKG, yang penting hafalin nih nyeri EKG normal. Oh EKG normal bentuk P-nya kayak gini, gelombang QRS-nya kayak gini.
Suatu ketika ketemu pasien nyeri dada, EKG-nya kok nggak kayak EKG normal ya. Dokter harus pikirkan, salah satunya apakah ini serangan jantung atau tidak. Ya. Next. Nah, ini tadi ya, EKG elevasi, EKG-nya sederhana sebenarnya ya, dokter sekalian. Cukup ngapalin ini, di screenshot di HP-nya atau ditempel atau di UGD untuk tahu ini EKG-nya, oh ini ST elevasi, ini ST depresi atau T inversi. Next. Oke. Gitu, Dokter Grace. Baik, Dokter Henry, terima kasih Ya. untuk penjelasannya. Tapi sebelum lanjut ke kasus kedua nih, Dok, saya Ya. ada pertanyaan nih buat Dokter Henry. Boleh, Kira-kira jangan susah-susah ya. Enggak, Dok. Jadi kalau ada pasien datang nih dengan nyeri dada, dokter, tapi tidak terlalu khas, misalnya pasiennya punya riwayat diabetes mellitus, mungkin punya riwayat neuropati juga. Apa ada clue-clue terkait dengan nyeri dada yang bisa secara khas membedakan kelainan karena koroner atau luar koroner? Seperti itu, dokter. Oke, ya. Terima kasih, Dokter Grace. Ya. Jadi pada beberapa populasi ya, yang seperti Dokter Grace sampaikan tadi, orang diabetes, kemudian geriatrik, kemudian atau perempuan, ya. Kadang perempuan itu susah ditebak juga ya. Jadi keluhannya kadang nggak khas ya. Jadi dia nggak nyeri dada, tapi kadang malah sesek. Sesek kuncinya gimana tahu ini? Seseknya ini ada yang sebutnya mungkin dokter pernah dengar angina ekivalen ya. Jadi angina itu kan nyeri dada karena jantung koroner. Tapi ada namanya angina ekivalen. Artinya apa? Ini gejala bukan nyeri dada, tapi dia sebenarnya karena jantung koroner. Nah, itu tadi yang dikatakan Dr. Grace pada pasien diabetes, geriatri, usia tua, atau perempuan. Wujudnya apa? Sesak nafas. Bedanya gimana? Sesak nafasnya ini karena jantung koroner atau karena sesak nafas lain yang sering seperti paru-paru atau gagal jantung. Periksa fisiknya. Biasanya nyeri dada yang jantung koroner karena serangan jantung itu kalau belum ada komplikasi, ya waktu pasiennya kok kelihatannya nggak nyaman, nafasnya sesek, pemeriksaan fisiknya normal. Jadi karena serangan jantung itu kebiasaan pemeriksaan fisiknya normal. Kemudian ya tadi, kalau sesek kok pemeriksaan fisik saya normal-normal aja ya, dokter langsung aja ambil langkah. Saya harus EKG pasien ini untuk lihat EKG-nya seperti apa. Kadang ada juga keluhan lain. Dok, saya kok ngerasa kayak kecekik ya dok, nafas saya nggak longgar, nggak nyaman aja deh dada saya ini, padahal biasanya nggak seperti ini. Nah itu hati-hati, lacak tadi itu. Faktor risikonya tadi. Kalau ada faktor risikonya diabetes, gula, kolesterol, rokok, hati-hati. Ini jantung koroner atau enggak. Itu Dr. Grace. Baik, terima kasih Dokter Henry sudah menjawab pertanyaan kita bersama. Semakin yakin lagi ya rekan-rekan dokter umum untuk menegakkan diagnosis dan jangan ragu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk rekan-rekan silakan untuk melakukan pooling di pertanyaan kedua, yaitu pada kasus tersebut kita tahu bahwa pasien mengalami hipotensi dari hasil tekanan darah yang 70/50, akral lembat. Tata laksana awal apa yang diberikan di IGD pada pasien tersebut? Saya berikan waktu 15 detik untuk rekan-rekan menjawab. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab. Ini cukup bervariasi ya jawabannya, tidak seperti pertanyaan pertama tadi. Jadi 47% menjawab loading cairan NaCl dan melakukan DAPT. Selanjutnya di terbanyak kedua menjawab drip, dobutamin, DAPT, dan furosemid. Dan di yang ketiga yang terbanyak menjawab drip, norepinefrin, dan DAPT. Baik Dokter Henry, sepertinya pertanyaan yang kedua ini cukup membuat beragam ya ini jawabannya. Ini baru ujian namanya nih dok. Iya, baru kelihatan. Susah kayaknya. Jadi kuncinya dok, ketika ketemu pasien dengan seperti ini, lihat, oh ini problemnya hipotensi. Terus apalagi, oh akralnya dingin. Berarti kalau akral dingin, hipotensi, shock nih pasien. Kemudian lihat, kan kita tentu sebagai dokter periksa juga ya.
periksa, oh nggak ada kongesti, nggak ada rongki ya, kita lihat. Terus tadi EKG-nya ST elevasi di inferior, STEMI inferior. Jadi gampangnya bodonnya berarti kita nggak perlu kasih obat yang ngeluarin kencing ya, karena kita nggak ketemu tuh ada tanda-tanda kongesti ya, rongki. Jadi yang ada pilihannya furosemid otomatis salah ya. Jadi kita tidak pakai furosemid. Jadi pilihannya tinggal antara 3 tuh, drip dopamin, loading DAPT, sama drip norepinefrin. Karena tadi pasien kita pasien STEMI ya, sehingga STEMI itu kan serangan jantung. Kalau serangan jantung, dokter tuh gampangnya pasti kalau saya seringnya jadi konsulen di rumah sakit Sarjito atau rumah sakit luar, dokter umumnya udah pinter-pinter tuh. Dok, EKG STEMI udah kami loading Aspilat 320, Clopidogrel 300. Itu kayaknya udah template ya. Jadi loadingnya 2 obat, yaitu aspirin dan clopidogrel. Nah, jadi kalau pilihannya SAPT, single antiplatelet, itu yang ketiga tentu salah. Nah, ini yang menarik, antara loading cairan NaCl atau langsung dikasih drip vasopresor. Nah, ini bedanya. Kalau STEMI inferior, kita tahu inferior itu yang kena jantungnya jantung kanan. Ya, kalau dokter harusnya ngambil EKG tambahan juga. Kalau STEMI inferior, lead dextra sama lead posterior. Kalau lead dextranya naik, atau STEMI-nya berarti bukan hanya inferior, ada dextra juga, biasanya dia hipotensi ya. Seperti nah ini contohnya ya, biasanya hipotensi. Jadi kalau STEMI inferior. Nah, untuk hipotensi karena ventrikel kanan itu kan ngasih cairan ke ventrikel kiri. Maka kita harus isi dulu nih, isi ventrikel kanannya. Jadi tata laksananya yang khas kalau STEMI inferior hipotensi, kasih dulu cairan ya, nggak usah kasih obat-obatan dulu, kasih dulu cairan. Tapi bedanya kalau STEMI anterior, kita tahu anterior itu yang sering kena adalah ventrikelnya ventrikel kiri. Beda, bukan ventrikel kanan. Kalau ventrikel kiri dikasih beban cairan, hati-hati. Itu beban cairan nanti malah balik ke paru-paru, sehingga bisa jadi udem paru. Sehingga clue-nya salah satunya adalah kalau STEMI anterior hipotensi, langsung kita kasih mungkin dengan obat-obatan vasopresor atau inotropik. Karena tadi ini ST elevasinya inferior, maka kita ya kasih cairan dulu ya, nggak perlu kasih obat-obatan. Kalau nanti dievaluasi cairan kok nggak naik-naik, baru dikasih obat-obatan. Dan ini nanti dokter bisa lihat tuh ya, bedanya STEMI inferior dan anterior. Jadi jawabannya yang cairan sama DAPT, Dr. Grace. Baik, dokter. Nah, dok, misalnya nih, kalau ternyata pada pasien tersebut itu ditemukan bronki basah halus, yang dicurigai ada cairan juga di paru-parunya. Tapi pasien tersebut punya kondisi klinis shock kardiogenik. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak dok dengan pasien yang tadi baru kita simulasikan? Oke, ya. Jadi itu beda lagi ya. Jadi kalau dari pemeriksaan fisik, kok ada rongki, kemudian shock kardiogenik, ya berarti beda. Jangan kita kasih cairan, karena kan berarti cairannya lagi numpuk gitu di paru-paru. Itu bedanya. Kemudian, apakah langsung dikasih furosemid? Kalau shock kardiogenik, dokter ingat bahwa kita untuk bekerjanya obat, kita butuh tekanan darah minimal, namanya MAP, minimal arterial pressure, supaya ginjalnya juga bekerja bagus. Nah, pada pasien shock kardiogenik ada kongesti, dokter naikin dulu tensinya sampai MAP-nya minimal 65. Habis itu kasih furosemid untuk mengeluarkan cairannya. Kenapa? Karena supaya ginjalnya dapat tekanan yang bagus dulu. Karena kalau nanti shock tensinya 60, kongesti langsung dikasih furosemid, biasanya itu nggak akan keluar urinnya. Kenapa? Karena tadi obat furosemidnya belum bisa berfungsi pada ginjal karena MAP-nya masih rendah. Jadi beda, Dr. Grace. Baik, Dr. Henry, terima kasih. Coba kita lihat slide selanjutnya. Baik. Ya, ini tadi ya, jadi sederhana STEMI loading ya, udah hafal ini kayaknya dokter umum. Next. Ya, ini bedanya. Kalau STEMI kan nanti direperfusi, trombolisis atau primary. Kalau STEMI, kalau mau primary, loadingnya dokter sekalian, clopidogrelnya 600 ya. Kalau trombolitik ataupun nggak diapa-apain, itu loadingnya clopidogrel cuma 300 ya. Next. Next. Ya, ini ada obat baru ya, ticagrelor. Jadi mungkin beberapa rumah sakit, dokter sekalian ada namanya, mohon maaf saya sebut merek, Brilinta ya, Brilinta atau Briclot. Itu obatnya ticagrelor. Itu dokter bisa loadingnya ticagrelor. Tapi ingat, ticagrelor ini dikombinasi loadingnya dengan aspirin. Jadi aspirin itu dia yang utamanya.
pendampingnya boleh ticagrelor atau clopidogrel. Next. Oke, next. Nah, ini hati-hati dok, kalau pada pasien yang STEMI mau dilakukan fibrinolisis, lihat usianya dok. Kalau usianya di atas 75 tahun, loading clopidogrelnya nggak perlu 300. Kalau misalnya memang pasien ini mau ditrombolitik, ya. Ingat, kalau mau ditrombolitik, usianya di atas 75 tahun, loading clopidogrelnya 1 tablet aja. Jangan 4 tablet kayak tadi, ya, supaya nanti tidak terjadi efek perdarahan. Next. Oke, gitu Dr. Grace. Ya, terima kasih Dokter Henry. Kita akan langsung lanjut ya dokter ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan ketiga. Silakan rekan-rekan untuk bersiap di pollingnya masing-masing. Kita akan membaca pertanyaan ketiga. Setelah diberikan tata laksana awal, hemodinamik pasien membaik dengan tekanan darah evaluasi 110/70. Selanjutnya, tata laksana lanjutan apa yang diperlukan pada pasien tersebut? Silakan rekan-rekan untuk menjawab di kolom polling. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah menjawab polling. Ini terbanyak 74% menjawab tata laksana pada pasien tersebut adalah primary PCI. Dilanjutkan ada yang menjawab fibrinolisis dan dilanjutkan di APT dan statin intensitas tinggi. Kita langsung dengarkan penjelasan dari Dr. Henry. oke, Dr. Grace. Kira-kira apa ini Ya, tata yang paling tepat? jadi kalau nanti dokter sekalian ketemu STEMI, dikunci di pikirannya bahwa STEMI harus reperfusi. Reperfusi ada 2, primary PCI atau fibrinolisis. Ini soal kayaknya kurang lengkap kalau menurut saya. Kita tergantung harus lihat di mana dulu. Coba next berikutnya, slide-nya. Next slide lagi. Next slide. Ini yang penting. Jadi ini kuncinya. Dokter sekalian, ingat-ingat berada di rumah sakit yang mana. Jadi intinya tadi bisa primary PCI, bisa fibrinolisis. Tapi untuk menentukannya dokter lihat, dokter berada di rumah sakit mana. Yang sebelah kiri, kalau dokter berada di rumah sakit yang ada cath lab-nya, bisa primary, maka pilihan utamanya tetap primary. Ya, untuk menentukan pasien ini perlu dilakukan apa. Kecuali untuk mengakses primary-nya, misalnya, Dr. Henry ada STEMI, izin untuk primary. Ternyata saya bilang, saya lagi ngerjain pasien, kira-kira 2 jam lagi, boleh nggak? Nah, itu nggak bisa, karena harusnya waktunya adalah 60-90 menit bisa dilakukan untuk primary. Kalau nggak bisa, maka lakukan fibrinolisis. Tapi kalau dokter di rumah sakit yang tidak ada cath lab-nya, nggak bisa primary, itu atau di kotak sebelah kanan, dan dokter bisa fibrinolisis, dokter lihat, jarak saya ke rumah sakit terdekat yang bisa primary kurang dari 2 jam nggak ya? Kalau kurang dari 2 jam bisa dicapai, rujuk ke rumah sakit yang bisa primary PCI tadi. Tapi kalau nggak bisa, maka dokter lakukan fibrinolisis dulu. Ya, untuk melakukan fibrinolisis tadi waktunya juga harus cepat, harus kurang dari 30 menit. Kalau nanti fibrinolisisnya gagal, rujuk untuk dilakukan rescue PCI. Tapi kalau misalnya fibrinolisisnya berhasil, itu boleh dirujuk untuk dievaluasi angiografi atau dokter rawat di rumah sakit dokter aja boleh nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kuncinya kalau ketemu STEMI, pikirannya harus ini saya reperfusi. Tergantung kita posisinya di mana. Seperti itu. Gitu Dr. Grace. Baik Dokter Henry, terima kasih untuk penjelasannya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Jadi jika kita menemukan pasien STEMI, tapi ini onsetnya sudah lebih dari 12 jam dokter. Nah, jadi di onset lebih dari 12 jam itu sebenarnya kan sudah tidak disarankan untuk dilakukan fibrinolisis, begitu dokter? Oke, jadi kalau onsetnya berapa tadi? Lebih dari 12 jam. Nah, namun dari praktek yang kita hadapi, ternyata pasien ini masih mengeluhkan nyeri dada. Rasa periode iskemiknya itu masih ada.
Kira-kira Oke. apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Oke, Dr. Henry. terima kasih Dr. Grace ya. Jadi ini sering. Jadi jangan terjebak sama kurang dari 12 jamnya ya. Jadi STEMI itu indikasi reperfusi ada kuncinya. Pasiennya masih nyeri dada sama EKG-nya masih ST elevasi ya. Itu berarti pasiennya masih butuh tolong direperfusi seperti itu. Sehingga kalau dia lebih dari 12 jam EKG-nya masih ST elevasi, maka pasiennya tetap harus direperfusi, hanya kembali pilihannya. Kalau nanti ternyata ST elevasinya nggak tinggi-tinggi banget, karena kita tahu untuk trombolisis itu nanti mengevaluasi keberhasilannya salah satunya melihat penurunan ST elevasi lebih dari 50% atau tidak. Nah, kalau ketemu STEMI lebih dari 12 jam, EKG-nya kok udah nggak terlalu ST elevasi, tapi masih nyeri dada, atau bahkan pasiennya ada shock atau ada aritmia kayak VTVF, maka tetap aja reperfusi Dr. Grace. Tapi pilihan utamanya yang paling baik adalah dilakukan primary PCI. Sehingga itu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Henry sudah sangat menggambarkan dan menjawab pertanyaan. Karena memang kondisi kegawatan jantung itu kita butuh cepat ya dok. Jadi Iya, dan pasien betul. itu sangat beragam sekali. Jadi satu pasien dan lainnya sangat memiliki variasi dan kita harus punya, yang penting kita dalam guideline sesuai ya dok, kita melakukannya dengan guideline-guideline yang sudah ada dan yang sudah dijelaskan Dr. Henry. Baik dokter, sepertinya untuk sesi ini kita sudah selesai, semua pertanyaan sudah terjawab, namun ini masih ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke Dr. Henry. Sebelumnya ini di kolom chat ada satu pertanyaan, dokter, kita jawab dulu, izin dokter. Oke, ya, jadi ini tadi ya yang saya bilang, naikin dulu tensinya, minimal MAP-nya di atas 65 dok. Nah, pilihannya apa? Inotropik atau vasopresor? Sebenarnya ini ada dua kubu. Ada kubu yang bilang di literatur vasopresor boleh. Kubu satunya inotropik boleh. Jadi intinya dok, boleh aja. Pakai mau norepinefrin ataupun pakai inotropik dobutamin, seperti itu boleh. Yang penting MAP-nya tercapai di atas 65 ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, Dr. Maya. Izin bertanya berapa lama pengawasan dan penggunaan EKG apabila ada pasien yang nyeri dada tapi EKG awal normal. Oke, jadi ini tadi. Intinya sindroma koroner akut itu anamnesis 70% bisa mendiagnosa. Jadi cuman anamnesis saja dokter 70% itu udah bisa diagnosa, oh ini bapak atau ibu serangan jantung. EKG sama enzim itu hanya untuk menentukan ini EKG-nya ini jenis serangan jantungnya STEMI, non STEMI atau uap ya. Nah, EKG-nya pada orang ACS itu kurang dari 10% itu bisa normal. Sehingga tadi bisa aja nanti EKG-nya normal, enzimnya juga normal, tapi keluhannya khas. Itu namanya uap ya. EKG-nya gimana evaluasinya? Harus dievaluasi kurang dari 10 menit ya, atau dievaluasi ketika dia nanti kok nyeri dada lagi. Jadi intinya ketika dokter sekalian ketemu pasien dengan nyeri dada yang menurut dokter kok khas banget ya nih pasien, nyeri dadanya kok kayak serangan jantung, EKG-nya normal, jangan dipulangin dulu ya, tapi dievaluasi EKG-nya berkala. Mungkin 10 menit pertama. Kalau 10 menit pertama kok normal, ya udah pondokin dulu, kemudian EKG nanti tiap hari, tiap pagi, atau nanti saat pasien kok nyeri dada, di EKG lagi, karena kadang bisa aja berubah tuh EKG, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Henry untuk penjelasannya. Saya rasa pertanyaan ini masih banyak sekali, namun untuk pertanyaan sesi ini saya sudahi dulu. Untuk rekan-rekan semua, kita bisa menggali lebih lanjut lagi terkait tentang masalah ACS, khususnya untuk rekan-rekan semua untuk bisa bersama-sama mendaftarkan diri di Jogja Kardiologi Update 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-4 Desember 2022. Ada workshop yang akan dilaksanakan, dan pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2022 akan ada online workshop yang pasti sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Baik Dr. Henry, sebelum di akhir sesi ini akan ada dua pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan untuk Dr. Henry. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat Dr. Umum melalui Instagram. Jadi ini ada pertanyaan pertama, dokter. Ini pertanyaannya, izin membacakan dokter. Ada yang pasien laki-laki 16 tahun datang dengan keluhan nyeri dada. Pada pemeriksaan EKG ditemukan ST elevasi di semua lid prekordial dan ekstremitas.
Pasien tersebut setelah melalui pelacakan didiagnosis sebagai lupus miokarditis. Pada kasus tersebut, bagaimana kita membedakan apakah pasien mengalami STEMI inferior anterior atau pasien mengalami kondisi lain selain sindrom koroner akut? Terima kasih, Oke. dokter. Terima kasih, Dr. Grace. Ya, jadi laki-laki 16 tahun, EKG-nya, ST elevasinya diffuse. Ya. Hemodinamiknya bagus nggak, Dr. Grace? Ada data tensinya nggak? Dari pertanyaan sih tidak ada, dokter. Nggak ada, oke ya. Jadi beberapa clue yang bisa bedain. Jadi usia dulu, ya. Usia 16 tahun, ini usia muda banget, ya. Jadi proses aterosklerotik itu dimulai pada usia sekitar 30 tahun. Atau yang beberapa kasus pada pasien yang sangat risiko tinggi, usia-usia 20 tahun mulai terlihat, ya, mulai terjadi. Jadi usianya 16 tahun, terlalu muda, ya, untuk faktor risiko. Jadi harus dilihat ada faktor risiko lain atau tidak, diabetes, kolesterol, rokok, hipertensi, dan lainnya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pada ACS itu lazimnya, seringnya EKG ST elevasinya itu adalah sesuai dengan teritori lead. Ya, teritori lead itu biasanya berpasangan dia, minimal 2 leadnya berpasangan. Kalau 2-3 AVF STEMI inferior berarti antara 2 dan 3 atau bisa aja 2-3 AVF. Tapi kalau semuanya yang luas seperti ini, itu kita lihat kalau STEMI-nya luas banget ini kan berarti intinya semua daerah jantungnya infark ini. Nah, itu kita lihat hemodinamiknya. Apa hemodinamiknya stabil atau enggak? Biasanya kalau STEMI yang memang luas banget seperti ini, bisa aja beberapa case terjadi kayak gini, STEMI-nya sangat luas, itu hemodinamiknya amburadul. Karena infark di mana-mana, tensinya ngedrop, ada gagal jantung, dan seperti itu. Kemudian intinya cari anamnesis yang lainnya. Ada nggak dia komorbid penyakit sebelumnya? Contohnya pada pasien ini udah tegak lupus, ya. Nah, terus ada nyeri dadanya di anamnesis juga tadi. Ada nggak nyeri dada yang tipikal untuk angina atau tidak? Ya, tipikal angina itu tadi, nyeri dada beban berat di tindih, membaik dengan ISDN atau membaik dengan istirahat. Kalau nggak khas seperti itu nyeri dadanya, kita punya DD lain, yaitu miokarditis atau perikarditis, seperti itu. Enzim itu nggak bisa pakai pegangan pada pasien gini. Kenapa? Karena enzim jantung selain STEMI bisa naik juga pada kasus-kasus yang keterlibatan miokard terkena. Misalnya miokarditis dan lain-lain. Seperti itu. Itu Dr. Grace. Baik, terima kasih Dr. Henry. Jadi intinya kita sebagai dokter umum itu harus melihat secara komprehensif ya rekan-rekan. Betul. Jadi Ya. tidak hanya melihat dari satu sisi pemeriksaan penunjang saja atau pemeriksaan fisik saja, tapi juga melihat dari anamnesis dan riwayat sakit pasien. Baik dokter, kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir. Ya. Ini ada pertanyaan dokter, pada STEMI late Mm-mm. dengan ongoing chest pain, tetapi pasien dalam kondisi COVID-19 dokter, ya ini banyak dihadapi saat kita kondisi sekarang. Apakah kita akan melakukan PCI atau fibrinolisis di ruang isolasi? Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya gampang-gampang dijawabnya. Tergantung di rumah sakit itu punya fasilitasnya apa, ya. Dan yang kedua adalah STEMI late onset ini kan definisinya lebih dari 12 jam, tapi dia udah kasih clue nih, ongoing chest pain. Berarti dia masih butuh bantuan nih, masih teriak dia. Berarti masih butuh dilakukan reperfusi seperti yang tadi saya bilang. Nah, kembali apa pilihannya? Kalau di tempat dokter ada fibrinolitik, saran saya kalau dia dengan COVID, yaitu dengan fibrinolitik. Tapi kalau misalnya di tempat dokter, kenapa kok pilihannya lebih fibrinolitik? Karena kalau untuk PCI, sebenarnya idealnya di PCI itu nanti butuh cath lab yang benar-benar dia isolasi cath lab-nya. Jadi cath lab-nya khusus hanya untuk orang-orang COVID, kayak di Sarjito itu kami punya. Dan selain itu, orang-orang yang nanti hadir di situ kan orangnya bukan hanya satu. Yang melakukan PCI kan butuh dokternya, radiografernya yang jalanin mesin cath lab-nya, sama perawatnya. Sehingga butuh orang lebih banyak. Nah, di sini nanti dia harus tertutup dengan alat-alat kain steril. Sehingga kalau saya seperti ini, fibrinolitik aja dulu, Dok, supaya sederhana dan cepat daripada mempersiapkan equipment di PCI. Tapi kecuali ada kontraindikasi fibrinolitik, ya mau nggak mau lakukan PCI. Seperti itu, Dr. Grace. Baik, terima kasih Dr. Henry. Semoga sudah menjawab rekan-rekan semua ya untuk kasus yang pertama ini. Baik Dr. Henry, terima kasih untuk jawabannya, untuk pemaparannya. Pertanyaan lain saya jawab chat aja ya itu ya. Baik,
Baik, Ya, Dokter oke. Henry. Ya. Terima kasih. Namun sebelum kita lanjut ke kasus kedua, saya mau menyapa Dokter Evita dulu. Selamat siang, Dokter Evita. Dokter, ini melihat kasus-kasus yang pertama yang sudah menjadi diskusi kita pada sesi pertama ini, mungkin Dokter Evita ada masukan atau dari pengalaman apa sih pitfall-pitfall yang sering dilakukan atau kerap dilakukan dokter umum yang pasti untuk menjadi bahan pembelajaran kita agar menjadi improve, perbaikan agar melakukan penata laksanaan yang tepat bagi pasien-pasien kegawatan jantung khususnya di kasus ACS. Silakan Dokter Evita. Baik, baik, terima kasih Dokter Grace ya. Jadi menurut pengalaman di lapangan, pitfall-pitfall yang sering terjadi adalah untuk penegakan chest pain-nya itu sendiri, Dokter Grace. Jadi chest pain-nya itu biasanya karena mungkin IGD terlalu hektik ya, atau lagi ribet riwah gitu, sehingga untuk anamnesis lebih dalam tentang nyeri dadanya itu kadang kurang terkupas dengan baik, sehingga ya pokoknya nyeri dada aja udah langsung di ACS-kan, sehingga kadang tidak melihat seperti yang tadi Dokter Henry bilang, usianya tidak dipertimbangkan, mungkin masih terlalu muda, gambaran EKG yang tidak begitu spesifik juga tidak dipertimbangkan, sehingga kadang diagnosis unstable angina karena kebanyakan troponinnya normal itu menjadi diagnosis keranjang sampah. Sehingga sebetulnya hal ini tidak perlu apabila memang kita bisa menggali atau lebih anamnesisnya lebih detail seperti itu, Dok. Jadi istilahnya pasien-pasien yang mungkin tidak memerlukan heparinisasi atau antiplatelet itu seharusnya tidak perlu diberikan, tapi di sini akhirnya diberikan. Seperti itu yang mungkin nanti lebih jauh harus digali lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti kasus pertanyaan tadi ya, yang 16 tahun tadi ya, lupus tadi ya. Saya juga pernah mendapatkan seperti itu karena sebetulnya rekam jantungnya masih tidak begitu spesifik, tidak ada ST elevasi maupun ST depresi, namun keluhannya nyeri dada pada wanita usia 25 tahun, nyeri dada. Namun nyeri dadanya memang tidak khas, pokoknya nyeri aja di sebelah kiri gitu ya. Kemudian secara enzim memang enzimnya ternyata naik, sehingga langsung dikonsulkan ke saya, waktu itu didiagnosis dengan suatu NSTEMI. Kemudian waktu itu saya masih agak aneh gitu ya, perempuan usia 25 tahun masa produktif kok terdiagnosis ACS gitu ya, sehingga saya langsung datang ke UGD dan nanyain langsung ke pasiennya, ternyata masih ada hal-hal yang belum tergali, seperti ternyata pasiennya memiliki riwayat TBC, kemudian pasien ini mengalami penurunan berat badan, kemudian dia ada rambut rontok dan lain sebagainya, itu tidak tergali dengan baik, Dok. Jadi kalau kita lihat ternyata itu adalah suatu mioperikarditis atau perimyokarditis karena suatu penyakit underlying-nya TB dan juga lupus waktu itu, akhirnya terdiagnosis anamnesisnya positif, seperti itu. Jadi mungkin lebih komprehensif seperti tadi Dokter Grace sudah katakan ya, jadi kita sebagai dokter umum tuh tidak ngobatin EKG, tidak ngobatin lab, tapi kita ngobatin pasien secara utuh. Gitu ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Evita buat pengalamannya. Semoga menjadi masukan buat kita semua, para dokter umum, para praktisi di instalasi darurat, bahwa ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Prinsipnya kita ingin menolong ya sesuai dengan penyakit atau kondisi pasien yang sebenarnya. Terima kasih, kita sudah menyudahi sesi pertama kita dengan kasus ACS. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk rekan-rekan semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta JCU Cardiac Emergency 101 Don't Panic. Pagi hari ini di hampir jam 10 ya, sudah ada hampir 210 partisipan yang join di diskusi kita di webinar pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke sesi yang kedua.
Seperti sesi sebelumnya, kita akan di-trigger oleh sebuah kasus dan rekan-rekan saya ajak untuk tetap menjawab di kolom polling untuk melakukan diskusi interaktif, dan rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan silahkan langsung menuliskan di kolom chat dan akan dijawab oleh para expert di akhir sesi. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Kita perhatikan bersama untuk kasus di sesi kedua ini. Laki-laki 68 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang memberat sejak 6 jam yang lalu. Mengeluhkan keringat dingin, sulit tidur karena sesak, dan kaki bengkak. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 3 tahun yang lalu dan tidak kontrol secara rutin. Tidak memiliki riwayat diabetes mellitus dan pasien merupakan seorang perokok yang aktif. Berikut adalah tanda vital saat pasien datang dengan tekanan darah 190/80, heart rate 140 kali per menit reguler, respirasi rate 32 kali per menit dengan SpO2 88% room air. Pada pemeriksaan fisik ditemukan rales di setengah lapang paru bilateral. Berikut adalah gambaran rekaman jantung saat pasien datang. Ya, silakan diperhatikan dengan seksama. Rekan-rekan juga bisa menuliskan interpretasi menurut rekan-rekan dokter umum sekalian. Baik, selanjutnya kita akan melihat ini adalah hasil laboratorium dari pasien tersebut saat datang. Dan yang terakhir, kita akan melihat ini adalah gambaran chest X-ray pasien saat datang. Ya, konklusi dari chest X-ray-nya adalah kardiomegali dan ditemukan pulmonary edema. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan. Rekan-rekan bisa menyiapkan jawabannya dan memilih jawaban di kolom polling. Apakah kemungkinan dari diagnosis pasien tersebut? Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sudah menjawab di kolom polling. Ini kita lihat bersama ya, 30% dari peserta menjawab dari C, ADHF Forrester 2, dan di posisi kedua menjawab CHF, CF3, et causa DA kardiomegali, dan di posisi yang ketiga ada yang menjawab akut pulmonary udem. Wah, ini banyak sekali ya pilihan jawaban. Semoga setelah sesi ini kita akan semakin paham terkait tentang mendiagnosis kasus-kasus seperti contoh di atas. Kita akan langsung saja ke Dokter Evita. Nih dokter, gimana kira-kira penjelasan terkait tentang kasus yang baru saja kita bacakan? Sepertinya kita butuh pencerahan ini dokter. Silakan Dokter Evita. Baik. Sepertinya ini panitia menarik ya ngambil kasusnya ya, karena dari 5 diagnosis yang ada ini 4 ini hampir ada yang jawab semua ya, bahkan 5-5-nya ada, cuman yang ini paling sedikit ya. Oke, jadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa kita selalu mendiagnosis itu dengan komprehensif ya, jadi dari anamnesis mungkin bisa ke depan lagi, tadi anamnesisnya dulu mungkin panitia. Ya, jadi dari anamnesisnya pasien mengeluhkan sesak nafas, dan clue di sini adalah sesak nafas yang memberat 6 jam yang lalu. Artinya ini adalah proses akut. Jadi ini adalah diagnosis yang tidak menunjukkan keakutan, berarti bisa dicoret dok. Karena ini sejak 6 jam yang lalu disertai dengan sulit tidur karena sesak dan kaki bengkak dengan faktor resiko suatu hipertensi yang tidak terkontrol dan perokok aktif gitu ya. Next slide. Nah,
kita lihat di sini kita dapatkan suatu tekanan darah yang sangat tinggi, yaitu 190/80, di mana suatu hipertensi emergensi terjadi pada pasien dengan tensi di atas sistolik di atas 180 dan diastolik di atas 120. Nah, sayangnya di kasus ini kurang sedikit dicantumkan rata darah tekanan darah pasien, karena yang akan membedakan nanti untuk suatu hipertensi emergensi atau suatu uncontrolled hypertension adalah rata-rata harian tekanan darahnya, Dok. Jadi kalau tekanan darah rata-ratanya itu 150, 140, maka 190/80 ini adalah suatu hipertensi emergensi karena ada increase yang abrupt, jadi kenaikan tekanan darah yang onsetnya tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau dia memang biasanya 180, 185, maka 190/80 ini adalah suatu uncontrolled hypertension saja. Itu bedanya ya. Kemudian kita juga bisa lihat heart rate-nya ini cepat banget, Dok.
pilihan terapi apa yang paling tepat? Waktunya 15 detik, silahkan rekan-rekan bisa menjawab di kolom polling. Baik, sudah hampir semua yang menjawab ini. 66% menjawab NRM 10 liter per menit. Nah, terapi suplementasi oksigen. Kita harus belajar banyak nih ya, karena biasanya pasien datang dengan sesak, SpO2 seperti tadi ya, 80-an%, pasti kita akan memberikan suplementasi oksigen. Tapi jangan sampai suplementasi oksigen kita ini malah membahayakan pasien. Kita akan dengar langsung dari Dr. Evita, kira-kira bagaimana sih dok untuk melakukan tata laksana suplementasi oksigen pada pasien tersebut. Oke, baik. Tadi sebetulnya sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pada pasien seperti ini yang memang kita strongly suatu curiga suatu edema paru akut, maka kita berikan suplementasi oksigen sesuai saturasinya. Kalau saturasi sudah sampai 88, maka kita bisa langsung memberikan NRM ya, yang jawabannya yang tengah tadi ya, jadi suatu NRM. Nah, namun nanti ketika kita evaluasi 10 menit kok tidak ada peningkatan SpO2, maka kita bisa langsung pertimbangkan suatu intubasi. Nah, sebetulnya dari sejak awal kita kedatangan pasien dengan sesak nafas, itu kita harus melakukan pemeriksaan AGD ya, analisis gas darah, untuk betul-betul membuktikan berapa sih pH-nya, berapa sih CO2-nya. Karena nanti kalau CO2-nya tinggi, kita nggak boleh pakai NRM, kita harus pakai yang rebreathing mask seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau pada pasien ini kita memang kuat sekali kecurigaannya untuk suatu edema paru, maka kita bisa berikan NRM dulu ya. Baru nanti kalau ternyata tidak bekerja dengan baik, maka bisa diberikan mechanical ventilation. Baik, terima kasih Dr. Evita. Nanti Dr. Henry mungkin bisa menambahkan ya, karena saya masih jauh di bawahnya. Monggo Dr. Henry nanti expert di bidang ini ya, silahkan. Baik, mungkin Dr. Henry ada tambahan seperti dokter untuk terkait kasus kita yang kedua ini, silahkan dokter jika ada masukan atau tambahan informasi. Ya, terima kasih. Evita nggak di bawah saya, sudah sejajar. Jadi seperti tadi tata laksana oksigen yang udah disampaikan Dr. Evita, ini flowchart-nya saya rasa bagus ya. Kalau ada sesak, udem paru dilihat saturasinya. Kalau saturasinya di bawah 94% dan pasiennya cukup, RR-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu severely distress nafasnya, bisa kasih oksigen terapi dulu, yaitu NRM. Nanti setelah dievaluasi dengan NRM, kok pasiennya masih tetap sesek ya, kita bisa itu menggunakan yang sekarang lagi kita booming-boomingkan, yaitu penggunaan ventilasi non-invasif. Alatnya itu kayak CPAP seperti itu di UGD ataupun di ICU. Kenapa? Karena ini dibanding NRM dia lebih bagus. Kenapa? Karena kalau NRM kan hanya memberi oksigen aja. Tapi kalau NIV dia dikasih tekanan positif yang bisa efeknya dari alat itu menurunkan preload. Jadi menurunkan udem parunya. Sehingga alat ini sangat bermanfaat sekali karena dia juga gabungan antara NRM ditambah alat ventilasi tapi yang bukan intubasi, yang bisa punya efek dia menurunkan darah yang masuk ke jantung sehingga seseknya bisa berkurang. Kalau nanti pasiennya ternyata sesek berat, artinya udah mulai capek atau RR-nya udah sampai di atas 40, saturasinya sangat rendah sekali, ya kita intubasi. Seperti itu, Dr. Grace. Terima kasih Dr. Heri untuk masukannya, untuk tambahan informasinya. Ya, jadi teman-teman diharapkan sudah memiliki gambaran yang lebih komprehensif lagi terkait tentang tata laksana pasien-pasien dengan gagal jantung. Sebelum kita mengakhiri sesi yang kedua, ini ada pertanyaan dari dari Instagram ya Dr. Evita. Dr. Evita mohon izin untuk mengajukan satu pertanyaan dari rekan dokter umum. Ini terkait tentang pasien dengan cardiogenic shock, AF RVR dan hemiparesis sinistra dan dicurigai adanya tromboemboli. Apakah bisa dilakukan kardioversi atau tidak? Oke, terima kasih ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau untuk flowchart dari kardioversi sesuai dengan ACLS yang terbaru, memang AF pada kondisi tidak stabil, salah satunya AF rapid ya, kita ngomong AF rapid dalam kondisi tidak stabil khususnya cardiogenic shock, maka memang terapinya adalah kardioversi. Cuma di sini kita
perlu mempertimbangkan apakah pasien ini sudah dalam terapi suatu antikoagulan atau belum. Kalau dia sudah memang sudah AF lama gitu yang menyebabkan suatu stroke-nya, maka biasanya sudah di bawah suatu terapi antikoagulan, sehingga kita ya kardioversi aja sesuai flowchart-nya gitu. Cuma memang kalau belum, maka kita harus pertimbangkan juga pemberian kardioversi, atau kita harus inform concern yang baik betul kepada keluarga dan pasien, kan mungkin nggak sadar ya, atau pasien sedang lemah, maka kita harus edukasi betul keluarganya bahwa kemungkinan stroke bisa berulang, atau justru embolinya lari ke bagian lain ya, misalnya jadi kaki, jadi akut limb ischemic dan lain sebagainya. Tapi sesuai flowchart sebetulnya kalau AF rapid dengan tanda yang tidak stabil memang harus dikardioversi. Di mana nanti kita setelahnya harus memberikan terapi antikoagulan. Gitu, Dok. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya Dokter Syarah untuk pertanyaan dari Dokter Syarah, sehingga kita sudah hampir selesai ya, waktu sudah menunjukkan 10.26. Kita sudah di akhir sesi. Dokter Evita mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, jika berkenan untuk menjawab di kolom chat. Siap. Terima kasih untuk Dr. Henry dan Dr. Evita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para peserta webinar untuk kedua expert kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pembahasan dari dua kasus yang sangat sering kami hadapi di keseharian IGD. Terima kasih Dr. Henry, sekali lagi Dr. Evita untuk kesediaannya. Terima kasih Dr. Grace. Ya, Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik, saya sekali lagi untuk mengingatkan rekan-rekan semua untuk jangan lupa beramai-ramai mendaftarkan diri Anda di Jogja Kardiologi Update 2022. Ada online workshop, kemudian ada offline workshop, dan juga ada webinar yang akan diselenggarakan beberapa hari. Teman-teman bisa mengeceknya di Instagram Jogja Kardiologi Update. Untuk rekan-rekan dokter umum sendiri, ada beberapa topik yang sangat menarik ya. Nanti di tanggal 4 Desember itu akan ada online workshop berjudul Akut Dyspnea in Emergency Setting, dan di tanggal 4 Desember juga akan ada online workshop berjudul Decision Making in Emergency and Acute Care Electrocardiography. Semoga dari pembahasan kita dan diskusi kita pada pagi hari ini, kita menjadi lebih siap dan tidak panik ketika berjumpa dengan kasus-kasus kardiologi. Tidak lupa bagi para peserta, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua partisipasi dari kegiatan hari ini. Sebelum menutup, saya akan membacakan sebuah pantun untuk rekan-rekan semua. Hari Sabtu menjemput Anya, belajar bareng berdua. Terima kasih para sejawat untuk partisipasinya. Sampai jumpa di Jogja Kardiologi Update 2022. Saya Dr. Grace pamit undur diri. Sampai jumpa di Jogja Kardiologi Update 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Henry, Dr. Evita, dan Dr. Grace atas diskusi yang menarik mengenai kasus-kasus gawat darurat yang sangat mungkin kita jumpai di rumah sakit, khususnya di IGD. Semoga diskusi kita pagi ini dapat membuka wawasan dan semakin meningkatkan pemahaman kita mengenai kasus-kasus tersebut. Sehingga nanti jika menemui kasusnya di IGD, kita tidak lagi panik dan tetap tenang dan fokus sehingga dapat melakukan penanganan medis dengan tepat. Oke, bagi para peserta yang masih menyimpan pertanyaan dan masih ingin belajar lebih lanjut mengenai kasus kegawat daruratan jantung, bisa bergabung bersama kami dalam Jogja Kardiologi Update 2022, di mana nanti akan disampaikan juga berbagai topik ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, tidak hanya mengenai kegawat daruratan jantung, namun juga pada bidang lain seperti penyakit vaskular, rehabilitasi jantung, ekokardiografi aritmia, dan tidak kalah menarik juga mengenai modalitas pencitraan atau imaging dalam bidang kardiak. Sebelum memasuki acara akhir, selanjutnya mari kita lakukan foto bersama. Kepada para pembicara dan peserta, kami persilahkan untuk menyalakan fitur video. Ya, kami ambil terlebih dahulu, dokter, untuk foto pembicara dan moderator. Panitia siap ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih kepada Dr. Henry, Dr. Evita, dan Dr. Grace. Selanjutnya kepada para seluruh peserta akan kami ambil foto untuk sesi selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Ya, cukup. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yang saya yakin dinantikan oleh seluruh peserta, akan kami umumkan 3 peserta dengan kasus atau pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan free tiket Simposium Jogja Kardiologi Update 2022. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa Jogja Kardiologi Update 2022 akan diadakan tanggal 10 hingga 11 Desember untuk simposium dan 2 sampai 4 Desember untuk workshop. Ya, workshop akan kami laksanakan secara hybrid dengan 6 workshop daring dan 5 workshop luring. Selamat kepada Dr. Angga Ditya PP, Dr. Syarah dan Dr. Bagas Miras, kepada seluruh peserta yang berhak mendapatkan free tiket simposium tersebut bisa menghubungi panitia melalui DM Instagram @Jogja Kardiologi Update. Terima kasih. Dengan ini berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada Jogja Kardiologi Update 2022. Atas partisipasinya dan antusiasmenya kami ucapkan terima kasih.